Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesempatan untuk terus belajar dan menambah ilmu. Dan pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan ringkasan buku ilmu pendidikan Islam mengenai tujuan dan fungsi pendidikan Islam. Namun sebelum memasuki ke pembahasan, izinkan saya untuk berterima kasih kepada Dr. Aris MPD selaku penulis buku ilmu pendidikan Islam yang menjadi sumber utama referensi dalam kajian ini. Semoga apa yang beliau tulis bermanfaat dan menjadi amal jariah bagi beliau, amin ya robbal alamin. Teman-teman sekalian, bahwa para ahli pendidikan Islam memang memiliki rumusan yang berbeda tentang tujuan pendidikan Islam. Namun pada hakikatnya semuanya itu memiliki inti yang sama, yaitu membentuk manusia yang sempurna atau insan kamil sesuai dengan ajaran Islam. Di antara pendapat para ahli ada beberapa pendapat, di antaranya Naqib Al-Attas menekankan bahwa tujuan pendidikan adalah membentuk insan kamil dan semua proses di pendidikan harus mengarah pada kesempurnaan manusia. Pendapat selanjutnya yaitu Abdurrahman Abdullah menyebutkan bahwa pendidikan itu harus mencakup jasmani, rohani, dan mental secara seimbang. Kemudian pendapat selanjutnya yaitu Muhammad Atiyah Al-Abrashi merinci bahwa tujuan pendidikan Islam yaitu membentuk akhlak mulia, kemudian mempersiapkan hidup di dunia dan akhirat, menyiapkan untuk mencari rezeki juga termasuk, kemudian menumbuhkan semangat ilmiah, serta menyiapkan profesionalisme peserta didik. Jadi sangat lengkap sekali gitu ya. Pendapat selanjutnya yaitu Ahmad Fuad Al-Ahnawi menekankan pentingnya keterpaduan antara pendidikan jiwa, ruh, akal, dan jasmani. Dan yang terakhir, pendapat yang terakhir yaitu pendapat Abdurrahman An-Nahlawi yang berpendapat bahwa tujuan pendidikan adalah mengembangkan pikiran, perilaku, dan perasaan manusia agar senantiasa taat serta mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan sosial. Selain tujuan, pendidikan Islam juga memiliki fungsi penting. Yang pertama, sebagai instrumen penyiapan generasi yang berkualitas, yaitu membekali peserta didik dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap agar mampu menghadapi tantangan zaman. Yang pertama ini lebih berfokus kepada pembekalan peserta didik gitu ya. Kemudian yang kedua sebagai instrumen transfer nilai, yaitu mewariskan dan mentransformasikan nilai-nilai luhur, moral, etika, dan spiritual dari generasi ke generasi.
dan yang kedua ini merupakan warisan begitu. Dengan demikian bahwasanya pendidikan Islam tidak hanya menekankan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga membentuk manusia yang berakhlak, bermartabat dan beradab. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menekankan bahwa pendidikan berfungsi untuk mengembangkan kemampuan sekaligus membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat. Dari penjelasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa tujuan pendidikan Islam adalah membentuk insan kamil, yaitu manusia yang berilmu, berakhlak mulia, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan fungsi pendidikan Islam adalah menyiapkan generasi yang berkualitas dengan bekal ilmu dan keterampilan, sekaligus mewariskan nilai-nilai luhur, moral, dan spiritual dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dengan demikian, pendidikan Islam tidak hanya berperan dalam mencetak manusia yang cerdas, tetapi juga membentuk pribadi yang bermartabat, beradab, dan bermanfaat bagi masyarakat. Adapun kita sebagai akademisi, ada beberapa poin penting yang bisa kita ambil dari tujuan dan fungsi pendidikan Islam. Di antaranya adalah holistik dan seimbang, bahwa seorang akademisi dituntut untuk mengembangkan diri secara utuh, yaitu ilmu, akhlak, spiritual, dan keterampilan. Selanjutnya, ilmu bernilai dan bermakna. Kita sebagai akademisi bahwasanya ilmu itu bukan hanya untuk dunia, tapi juga sebagai bekal akhirat dan memberikan manfaat bagi masyarakat dengan ilmu yang kita dapat. Kemudian yang terakhir, penerus nilai dan peradaban. Seorang akademisi berperan mewariskan nilai-nilai luhur Islam sekaligus menjawab tantangan zaman dengan inovasi. Semoga pemahaman ini menambah semangat kita dalam belajar, mengamalkan ilmu, dan berkontribusi membangun peradaban bangsa. Jangan lupa untuk memberikan komentar, like, dan subscribe di channel ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Dan bila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon untuk dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.